Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, sidang jemaat dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada saat ini. Salam sehat, salam semangat, salam sukacita, damai sejahtera Allah menyertai kita senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu atas segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dia yang menciptakan segala sesuatu, menjadikan segala sesuatu, terlebih Dia mengangkat kita dari lumpur dosa. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas hidup kita. Mari kita belajar memahami setiap rencana Tuhan, supaya kita tidak gagal apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sidang jemaat semua, mari kita melakukan segala aktivitas kita hari ini dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan bukan hanya memberkati kita, tetapi mampu menjadi berkat bagi orang lain. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita meminta hikmat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan belajar kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk segala berkat anugerah pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada kesempatan pagi ini kami datang kepadamu, berlutut memohon belas kasihan Allah. Kami akan melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami mohon segala hikmat-Mu turun atas kami, sehingga apa yang kami lakukan dapat memberkati kami dan menjadi berkat. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah hidup kami selalu menyukakan hati-Mu, nama kami selalu tercatatkan dalam kitab kehidupan-Mu. Tuhan Yesus, kami rindu Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, mengurapi hamba-Mu yang sederhana ini untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, amin. Sidang jemaat semua, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Wahyu pasal yang pertama ayat 4 sampai yang ke-8 dengan satu perikop salam kepada 7 jemaat. Ini yang dituliskan oleh Elai dengan judul begitu, dan ini adalah surat yang menggambarkan bahwa begitu kuasa Tuhan nyata terhadap diri Yohanes di tengah-tengah pembuangannya ke pulau Patmos, yang orang anggap itu sebuah kegagalan, tetapi justru di sana Tuhan menyatakan kuasanya. Dia tetap berkarya meskipun di tengah-tengah daerah pembuangan. Dia menuliskan satu tulisan yang dikenal dengan Wahyu. Nah, sidang jemaat semuanya, kalau kemarin Rasul Paulus sangat rindu dan dia bersyukur atas pengajaran-pengajaran yang hidup dalam kebenaran setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini dia menyampaikan satu ungkapan pribadinya, bahwa dia berkata, ini tulisanku kepada 7 jemaat. Dan dia memperkenalkan diri sebagai Yohanes, seorang rasul yang dipilih oleh Tuhan, yang diangkat oleh Allah untuk menjadi penyampai pesan Tuhan. Dan dia menyatakan bahwa dia menyembah Allah yang bukan hanya 1 hari, 2 hari. Bukan hanya ada waktu dia susah, ada waktu dia senang, tetapi konsisten ada dalam keadaan susah maupun senang. Itu sebabnya dalam ayat 8 mengatakan, Aku adalah Allah dan Omega, firman Tuhan, Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Menunjukkan inilah Tuhan. Dia itu adalah yang berkuasa, bahkan sudah ada sebelum dunia ini ada, dan dia tetap akan ada meskipun dunia ini kelak sudah tidak ada lagi. Itu sebabnya dia berkonsisten menyembah Allah itu, Tuhan yang berkuasa. Dan inilah yang membuat Yohanes menjadi berani dengan segala risiko sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Dia tahu bahwa penderitaan-penderitaan yang dialaminya adalah penderitaan-penderitaan biasa yang tidak akan pernah melebihi kemampuan dari segala hidupnya. Dan dia tahu dia kuat karena ada kekuatan daripada Tuhan. Itu sebabnya dia mengingatkan bahwa berkuasa atas dunia ini adalah Tuhan. Raja-raja, penguasa-penguasa dunia ini, mereka pun ada batasnya. Tetapi Tuhan tidak ada batasnya.
Tentu surat ini ditujukan kepada 7 jemaat dan juga setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, apa yang menjadi berkat bagi kita? Bapak, Ibu, sidang jemaat semua, engkau menyembah Allah yang benar. Engkau menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Engkau menyembah Allah yang berkuasa, yang sudah ada sebelum dunia ini ada dan tetap akan ada sampai dunia ini tidak ada. Konsistenlah menyembah Tuhan, karena Allah konsisten terhadap hidup kita. Mari kita menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan atas hidup ini. Percayalah, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dibiarkannya jatuh sampai tergeletak. Asalkan kita setia kepadanya, mari kita menyembah Dia, meyakini Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami sangat diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Engkau Allah yang hidup, yang berkuasa, bertakhta, halik langit dan bumi kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dan kami percaya kebenaran firman ini akan menguatkan kami. Tuhan, mohonlah kami untuk diberikan hikmat melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, supaya apa yang kami lakukan menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan segala aktivitas kami dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya Bapa. Amin. Tuhan memberkati.